Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Mata pelajaran? Asas teknik kimia. Nanti kita populernya kita singkat dengan ATK saja. ATK. Alangkah baiknya kita membuat suatu komitmen bersama. Komitmen bersama begini apa? Nah, mari kita lihat dulu ke sini ya. Nah, apa ini? Apa? Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Berarti memang semua dari kita untuk kita. Artinya kita akan bersama-sama saling berdiskusi. Kita akan membahas kalian inginnya seperti apa untuk pembelajaran kita. Kemudian nanti kita terapkan bersama-sama tanpa adanya paksaan. Semua berasal dari diri, dari kesadaran kalian. Kalian pengennya seperti apa, kita terapkan. Jadi, yang pertama, menggunakan HP secara bijak. Menggunakan HP atau handphone secara bijak. Itu yang saya mentarikkan. Saya tuliskan poin nomor 1. Yang pertama apa dari Bu Elina? HP. Menggunakan HP secara bijak. Bu Elina berikan kesempatan untuk kalian berpikir. Butuh berapa? 1 menit? 2 menit? 1 menit. 1 menit, oke. Silakan berpikir. Tidak harus urut dari sini. Siapa yang sudah? Siapa yang kira-kira sudah ada ide? Silakan dituliskan ke depan. Berarti saya berikan kesempatan 1 orang 1 ide saja. Karena kita ada 12, nanti sudah cukup banyak. Ditambah Bu Elina berarti sudah 13. Ya. Nanti kita buat ini. Nah, 6 dan 7. Siapa yang sudah menemukan ide bisa menulis. Oke, Fadli sudah ada. Apapun yang kira-kira menurut kalian baik, yang kira-kira kalian enjoy, ya kan tujuannya biar pembelajarannya enjoy, nyaman, menarik, menyenangkan. Apapun yang kalian inginkan di pelajaran asas teknik kimia. Kalau sudah kita bahas satu-satu. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan usulan. Kira-kira apakah bisa diterima? Bisa. Nomor 1 masih oke ya? Ya. Silakan dicek ulang apakah saduran dari yang kalian inginkan atau kalian harapkan tadi sudah tertuang semuanya di sini. Jika belum, sudah semua? Kalau sudah semua, berarti mulai pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk melaksanakan ini secara bersama-sama. Jikalau nanti saat proses pembelajaran kalian ketemu dengan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, kalau misalnya terjadi penyimpangan di luar dari ini, mari kita ingatkan. Kalian sangat berhak untuk mengingatkan teman. Jadi kita bersama-sama telah membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka diharapkan semua murid kelas 11 Teknik Kimia Industri dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arga atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin memberikan diseminasi ya atau pengimbasan terkait dengan kegiatan saya di Diklat ya, pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Surakarta.
di mana di dalamnya ada salah satu kegiatan aksi nyata yang harus saya lakukan. Nah, di sini keinginan dari kami itu tidak semata-mata sebagai pengguguran tugas, akan tetapi juga memang berimbas kepada rekan-rekan semuanya, gitu nih. Baik, untuk 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar di sini, belajar bersama. Jadi tidak ada, bukan berarti saya yang lebih tahu, tidak nih. Jadi hanya di sini saya mendapatkan ilmu, kemudian saya berbagi ke panjenengan, sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk menerapkan di kelas, di rumah juga bisa. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan terkait diseminasi ya. Istilah diseminasi itu bisa pengimbasan, bisa berbagi, intinya gitu. Yang saya angkat, ini bukan saya angkat karena memang tugasnya itu terkait dengan budaya positif. Kira-kira, nah ini saya ingin diskusi interaktif saja karena saya juga masih belajar. Kalau mendengar kata budaya positif, itu menurut Bapak Ibu apa ya? Kalau ada kata budaya positif berarti di benak Bapak Ibu apa? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif. Budi itu akal, daya itu budi, daya itu budi dan daya. Budi itu akal, daya itu perilaku. Nah, jadi lebih ke kebiasaan positif. Kebiasaan yang positif. Oke. Aplaus untuk Pak Iksan. Luar biasa ya. Budi tadi apa Pak? Budi tadi. Oh, budi dan daya ya. Oke, sudah perwakilan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Kemudian tidak salah, tidak ada yang salah dan yang benar. Menurut pendapat Bapak Ibu aja. Kalau menurut saya, Pakai mic. Suaranya biar masuk Bu. kalau tadi dari Pak Ihsan budaya itu adalah perilaku, saya setuju. Terus kalau positif berarti perilaku yang sesuai dengan adat istiadat atau norma yang berlaku. Perilaku yang sesuai dengan adat istiadat atau norma yang berlaku. Nah, PPKN ini ya. Berarti sekarang terakhir guru PPKN. Biar 3 orang. Enggak Bu? Yang kira-kira menurut Bu Devi. Iya. Kalau saya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang perilaku negatif. Karena positif kok ya, berarti tidak negatif. Namanya, Bu. Siap. Oke, tadi ada pembiasaan yang baik, kemudian tadi adat istiadat sesuai dengan norma, kemudian apa tadi Bu Dewi? Perilaku yang baik gitu ya. Kita lihat secara teori ya. Nah, benar semua ternyata. Jadi kalau yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah karakter dan kebiasaan yang baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Sebelum saya membahas lebih dalam, kalau karakter kebiasaan di Muara apa? Yang ada di Muara, satu saja. Oh, salam. Oke. Ada lagi? 5S. Senyum, salam, sapa, yang kedua apa? Sopan, santun. Oh ya, 5S ya. Terus apa lagi kira-kira? Oh, salat duha ya. Kita ada ini ya. Kebiasaan religi yaitu salat duha dan murojaah setiap pagi. Ada sholat berjamaah juga. Kemudian ada tahfidzul Quran kata Pak Herdi. Itu betul. Itu berarti memang di tempat kita itu sudah banyak ya sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hanya tinggal apa kira-kira? Oh, cinta lingkungan ya, cinta kebersihan ya, itu juga loh, kebersihan, kegiatan Jumat bersih itu juga kebiasaan. Nah, Jumat bersih, Jumat sehat. Jadi tidak semata-mata lebih ke sikap ya, aktivitas itu juga sama. Tentunya yang baik. Nah, di garis bawahi ya, yang baik. Kalau keterlambatan, nah, saya tidak
kita lanjutkan. Sebenarnya budaya positif itu kalau dilihat dari apa ya, konsep ya, ini secara teori sih. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup banyak ya. Nanti akan kita bahas ada 7 pembahasan. Kira-kira dari 7 ini yang Bapak Ibu masih asing mana? Yang kira-kira saya belum pernah dengar atau mungkin apa ya itu kira-kira, saya kok nggak pernah menjalankan, mungkin ada segitiga restitusi. Bukan prostitusi loh ya, restitusi. Segitiga restitusi masih asing. Kemudian apa lagi? Posisi kontrol restitusi. Ya, itu juga pokoknya yang ada hubungannya dengan restitusi masih asing ya. Oke, kita kupas bersama. Jadi yang namanya budaya positif yang jenengan sebutkan tadi salah nggak? Tidak. Tapi kan tadi lebih ke contoh aktivitas. Kalau mau kita kategorikan secara teorinya itu ada ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bahasanya bahasa tingkat dewa ya, abot banget ya, tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Saya pun juga sama ya mempelajari. Sebenarnya gini, dalam guru penggerak itu panjenengan setiap hari itu sebenarnya sudah melakukan. Hanya saja kan, oh ini loh istilahnya, hanya begitu saja. Kita lihat satu persatu. Yang namanya perubahan paradigma belajar itu adalah paradigma berfokus pada guru. Awalnya kan gitu ya, kita sebagai apa istilahnya, student center, ya enggak? Jadi guru itu student center, balik ya, teacher center. Jadi guru itu memang dewanya di pelajaran. Pokoknya murid harus nurut sama gurunya. Ya, guru nanti mau ceramah mau apapun, pokoknya gurunya yang berkuasa di kelas itu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kita kan sudah beralih, sebenarnya tidak hanya di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum sebelumnya sebenarnya juga sudah, hanya saja kita itu kadang sudah tadi membudaya tadi, sudah kebiasaan. Biasanya saya ngajarnya gini, susah move on. Nah, biasanya gitu ya. Pokoknya saya tuh kalau nggak ceramah gimana ya, nggak asik gitu loh, harus ceramah dulu. Atau malah ceramah terus menerus. Nah, ini yang salah di kita. Jadi paradigma belajar ini intinya berfokus pada murid. Murid itu yang menjadi subjeknya. Murid yang harus lebih aktif dalam pembelajaran. Bukan berarti guru nggak ngapa-ngapain. Makanya istilahnya kan diganti, bukan teacher center tetapi menjadi student center. Siswanya entah mau diskusi, presentasi atau apa, tapi kan guru tetap ada di situ. Tidak kita lepaskan. Bukan kita datang memberi tugas keluar nanti ada hasilnya, tidak. Kita tetap ada di situ. Tujuannya apa? Ya kita kan harus tahu keadaan kelas, ya kan? Mau siswa istilahnya kita sebagai fasilitator di situ. Nah nanti jawabannya ada di Bu Argenti nanti di workshop kita hari ini. Pembelajaran, metode pembelajaran yang inovatif. Bagaimana guru ini bisa membawa suasana kelas yang menyenangkan sehingga murid itu tidak terbebani oleh pelajaran. Apapun pelajarannya, siswa itu tidak tidak merasa berat, ya kan? Tidak merasa kok susah ya pelajarannya. Apapun pelajarannya akan tetap bisa enjoy. Nah ini yang dimaui ya, berpusat pada murid. Kita sebagai guru juga dituntut untuk gini, kita harus tahu kebutuhan murid itu apa. Nah, ini saya baru sampai ke modul 2.1 mulai hari ini. Itu akan mempelajari pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya apa? Saya yakin di setiap kelas panjenengan apakah kemampuan siswanya sama? Tidak ya, secara kemampuan ya pasti sangat beragam. Karakternya apakah sama?
beda juga, kemampuan beda, karakter, sifat. Nah, kita sebagai guru di sini kan harus bisa ya bagaimana pembelajaran kita itu tercapai, tetapi walaupun muridnya beragam itu juga bagaimana caranya? Apakah kita juga harus kalau 20 siswa berarti 20 metode, 20 soal yang kita berikan jenisnya? Kan tidak kan? Tidak harus kita benar-benar satu-satu kan tidak ya, tetapi bagaimana guru itu bisa membawa di dalam kelas. Apa yang kita variasikan? Kompleksitas misalnya. Oh, misalnya kalau kita sedang belajar apa ya yang paling gampang misalnya perkalian. Nah, si 8 itu perkaliannya sudah sampai perkalian 8. Jumlah soalnya sama-sama 5. Tapi yang satu perkalian 2, yang satu perkalian 3, yang satu perkalian 4, yang satu perkalian 5. Masih sama-sama perkalian kan? Jumlahnya masih 5 soal juga kan? Tetapi nah, kita kan sudah tahu kemampuan dari masing-masing murid kita. Nah ini nggih, mungkin nanti dari ke hari semakin kita mendekati siswa kita akan tahu karakter dan juga kemampuannya. Inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Artinya kita tidak menyamaratakan kemampuan dari siswa tersebut di pelajaran kita. Pokoknya ini harus bisa, kamu harus begini, harus begini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa yang dimaksud? Kalau disiplin itu biasanya Bapak Ibu apa? Kalau mendengar kata disiplin identik dengan peraturan, taat peraturan, taat tata tertib gitu ya, tepat waktu, tidak pernah terlambat, selalu mengikuti pelajaran, itu namanya disiplin ya. Kalau secara teori sebenarnya disiplin itu lebih ke menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu bagaimana? Dari dalam diri. Jadi apa ya? Kesadaran. Anak masuk jam 7 itu berdasarkan kesadaran, bukan karena paksaan. Kalau terpaksa apa yang terjadi? 1 minggu ya terlambat terus ya, itu berarti masih terpaksa dia. Tapi kalau dia sampai ke sekolah setengah 7 terus, berarti dia sudah timbul motivasi dari dalam diri untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu maksudnya itu tadi, kalau aplikasi di tempat kita yang paling mudah itu misalnya kehadiran. Kehadiran kan tidak karena dipaksa, mengerjakan tugas bukan karena dipaksa, tapi memang oh ya sekolah itu adalah Tuhan, bukan karena tuntutan guru. Saya buka PPKN karena Bu Dewi minta suruh membaca, tidak seperti itu harusnya. Saya belajar PPKN karena besok ada mata pelajaran PPKN. Perkara nanti Bu Dewi mau pelajarannya seperti apa, entah besok ada ulangan, entah besok mau diskusi, entah besok apa misalnya, itu saya pokoknya tetap belajar. Kita masih menemui siswa yang seperti itu tidak kira-kira? Jarang ya. Mereka biasanya buka buku kalau ada, nah betul. Jadi motivasinya itu masih kurang. Ini dimaksud motivasi intrinsik itu benar-benar bagaimana kita menanamkan kepada murid kita bahwa dia itu secara sadar diri berangkat, belajar, membantu orang tua misalnya di rumah. Kalau di sekolah ini salam sapa tadi tidak harus disuruh, dia sudah assalamualaikum. Kan kadang ada sesuatu yang ya udah lewat aja itu, lewat tanpa ini ya, tanpa menyapa kita, malah kita yang menyapa duluan. Nah, sudah kebalik-balik, ya kan? Itu berarti kan kesadaran dia juga kurang. Mungkin malah ini ya ada yang apa melengos itu apa ya? Jadi tidak melihat kita, pura-pura buang muka, pura-pura tidak tahu malu. Jadi ya udah lewat aja. Nah ini contoh dan saya yakin ada ya Mas. Nah ini ya. Nih, jadi disiplin positif itu monggo dari berbagai unsur bisa. Tidak selamanya tentang peraturan. Ya, tadi ada motivasi perilaku manusia. Apa sih? Kelihatannya kan berat sekali ya bahasa motivasi perilaku manusia. Menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan dengan berperilaku yang baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan untuk 3 hal inilah yang mendasari motivasi tadi.
Nanti panjenengan renungkan, kira-kira 3 motivasi ini yang paling baik yang mana? Kan kembali ke tadi nggih, masalah disiplin positif. Panjenengan sudah tahu secara pengertiannya, sudah tahu secara aplikasinya. Ada 3 hal yang mendorong seseorang itu berbuat. Kalau di sekolah konteksnya adalah siswa atau murid. Yang pertama itu berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya lebih baik berangkat pagi daripada nanti saya titik. Daripada nanti saya disuruh menulis surat anaba misalnya, ya kan? Saya menggunakan ID card daripada nanti dimarahi Pak Arif. Jadi masih ada misi-misi khusus itu, bukan karena ya sudah saya sebagai siswa yang baik berarti saya harus pakai, tidak seperti itu. Masih ada pemikiran karena saya takut dimarahi Pak Herdin. Jadi hari ini saya harus masih yang seperti itu. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Wah, Bu Guru X itu biasanya kalau ke kelas bawa hadiah. Saya nanti tak aktif saat pembelajaran Bu X ini agar mendapatkan reward, ya kan? Agar mendapatkan imbalan. Mungkin nggak siswa kita yang seperti itu? Mungkin juga. Jadi dia motivasinya itu karena ada apa? Umpan balik gitu ya, karena ada sesuatu, ada pancingan, bukan karena kesadaran. Nah yang terakhir menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Inilah tingkatan teratas dari motivasi yang sebenarnya. Tetapi ya untuk menuju ke ini tentunya perlu proses. Mungkin murid kita pertama memang dari menghindari hukuman dulu. Jikalau sudah, boleh nggak sih sekolah memberikan reward atau imbalan? Boleh juga, tapi jangan apa ya istilahnya terus menerus sebagai konsekuensi saja. Oh ya, kita memberikan sesuatu bukan berarti biar anak itu tergerak. Oh iya, saya melakukan ini agar. Nah ini yang ketiga ini yang memang berat. Tidak ada apa-apa, tetapi tergerak secara hatinya untuk melakukan. Contohnya apa? Piket penyambutan pagi kalau kita, piket penyambutan siswa. Saya kalau nggak berangkat nanti difoto di grup. Nah misalnya gitu ya, berarti masih ada pemikiran-pemikiran. Nanti saya dipanggil bapak kepala sekolah, ya kan? Nanti saya di blow up di grup, di list, misalnya itu berarti masih pemikirannya belum jadi dalam. Tapi kalau oh iya saya sebagai seorang guru, saya harus menjadi uswah hasanah, saya harus menyempatkan 1 minggu sekali untuk berangkat pagi. Nah itu lain cerita. Itu kalau aplikasinya di kita. Jadi yang melaksanakan budaya positif itu tidak hanya siswa, warga sekolah itu siapa? Kita, bapak ibu guru, karyawan, kepala sekolah, orang tua, ya. Orang tua mengantar mengantar anaknya. Kalau jam 7:05 sudah terlambat, ya kan? Nah, kan gitu. Mereka juga pasti punya kesadaran tersendiri juga dari oh ya saya harus mengantarkan anak saya jam sekian. Lanjut. Bagaimana dengan hukuman atau konsekuensi? Nah, biasanya ini yang terjadi di tempat kita ya. Ini saya contohkan kalau kita memberikan reward dan punishment itu biasanya beda tipis ya. Arti hukuman dan konsekuensi itu kira-kira sama nggak? Hukuman dengan konsekuensi itu sama nggak kira-kira? Ada yang ingin berpendapat? Bu Fitri? Hukuman dengan konsekuensi itu sama nggak? Kira-kira? Nanti soalnya di bawahnya itu studi kasus itu. Berarti kan harus tahu pengertiannya dulu. Ada beberapa contoh kasus, kemudian termasuk apa? Termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Berarti kan harus tahu dulu hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa. Berbeda. Oke. Kenapa berbeda? Ya. Kalau hukuman itu cenderung ke arah yang lebih negatif. Oke. Kalau konsekuensi pokoknya berbeda Bu, saya bingung menjelaskannya. Konsekuensi itu lebih ke kesepakatan.
Lebih ke kesepakatan ya, berarti lebih lunak begitu ya. Istilahnya lebih berat hukuman ya. Oke, ini pendapat dari Bu Fitri, terima kasih. Pak Rifki. Nah ini yang biasa. Nah, makanya saya bilang, Pak. Habis ini nanti mungkin perlu penyegaran ya, perlu berdiri dulu. Soalnya habis makan tim lo. Bagi saya hukuman dengan konsekuensi itu beda. Beda ya. Oke. Kalau hukuman itu kan itu ada yang bikin aturan. Jadi ada aturan sehingga kalau melanggar itu ada hukumannya. Tapi konsekuensi itu bisa jadi itu nanti dari diri kita konsekuensinya. Ya, konsekuensi jadi tidak dari aturan itu bisa jadi kayak gitu. Bisa dari aturan itu bisa jadi pada diri kita. Salah satu contoh gini, kalau guru sering terlambat, maksudnya ada sekolah sudah ada aturannya, sehingga itu ada hukumannya, maksudnya tidak mendapatkan tidak boleh makan yang apa saja kayak gitu. Tapi kaitan dengan konsekuensi itu kan selain hukuman itu, tapi kan kita juga ada konsekuensi terhadap dampak daripada itu kan diri kita sendiri juga terhadap teman dan sebagainya. Itu konsekuensinya kan ada pada diri kita. Sepakat ya. Jadi kalau hukuman memang dia karena ada suatu peraturan, kemudian jika ada yang melanggar, berarti kan harus ada hukuman. Tapi kalau konsekuensi, tadi dari Pak Riki adalah lebih ke dari diri sendiri ya, sebagai pertanggungjawaban begitu ya Pak ya, bukan serta-merta karena dari aturan gitu ya. Oh ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Oke. Sudah ada bayangan ya berarti antara hukuman dengan konsekuensi berarti beda. Baik, saya memberikan beberapa contoh. Ini yang bukan di sekolah kita ya, ini di sekolah seberang sana. Ada beberapa kasus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kasus. Dari atas, nanti panjenengan boleh berargumen. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi dan alasannya apa? Dicermati dulu soalnya, kasusnya atau peristiwanya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Ya, mungkin ada pengalaman pribadi Bapak Ibu. Dulu saya waktu sekolah seperti ini juga ada. Jadi ini ada seorang murid yang terlambat, gitu kan. Kemudian dia menulis ulang itu ya, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Arif? Oh bisa konsekuensi. Nah ini, alasannya? Mungkin kalau sudah intrinstiknya tadi sudah terbangun, itu sudah akan menjadi konsekuensi, tidak lagi menjadi hukuman. Ketika anak datang terlambat, kemudian ini konsekuensinya harus menulis. Hukumannya adalah menulis. Bisa juga menjadi hukuman tatkala itu sebuah aturan yang sudah disepakati. Ya, betul juga ya. Kapan menjadi hukuman, kapan menjadi konsekuensi, itu berarti tinggal sudut pandang. Kalau dia belum pernah, nah pasti hukuman. Tapi kalau dia memang sudah sadar ya, saya itu tidak pernah terlambat, sebenarnya begitu terlambat sekali, konsekuensinya ini. Oke, nomor 2, tidak ada nomornya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ini ya misalnya ya, meja tulis itu bayangannya ini. Sering terjadi nih pakai pipet atau pakai ballpoint menuliskan nama pacarnya, ya kan, atau japlaan itu ya kalau ulangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sudah mulai bisa membedakan loh. Murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, ini pelajaran olahraga atau apa?
Karena tidak menggunakan masker, oh bukan. Karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya, hukuman ya. Bisa konsekuensi, bisa hukuman, Pak Herdin. Kira-kira cenderung hukuman atau cenderung konsekuensi? Nah, hukuman ya. Cenderungnya lebih ke hukuman ya. Kalau Pak Arif tadi, kalau cenderungnya itu lebih berat ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke. Biar mengerucut begitu. Kemudian kalau kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, ya. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol. Ini tidak ada ya ini. Saya ada ini. Sewaktu saya SMA pelajaran akuntansi itu selalu ulangan. Setiap masuk ke kelas pasti apa ujian lisan itu, ujian lisan. Mungkin karena gurunya killer ya, jadi siswa itu wedi kabeh, takut semua. Kalau tidak bisa menjawab, langsung suruh berjemur beneran di lapangan. Nah ini yang saya alami waktu SMA dulu. Alhamdulillah saya tidak termasuk. Nah itu nih. Ya, kesimpulannya apa berarti? Kapan dikatakan hukuman, kapan dikatakan konsekuensi? Tadi sudah dijawab oleh Pak Rifki dan Bu Fitri. Kalau hukuman itu lebih apa ya? Melukai gitu ya, menyakiti ya. Lebih siswa kita itu akan lebih tersakiti ya. Karena lebih keras ya Pak ya. Lebih keras ya Pak Ihsan ya. Lebih apa tadi? Bicara apa tadi? Saya tidak juga. Kemudian jangka panjang, itu jangka panjang ya. Tapi kalau hanya konsekuensi itu kan tidak akan apa ya, perasaannya siswa itu saya yakin tidak akan tersakiti. Kan membersihkan meja ya, udah setelah dibersihkan kan dia fine-fine aja kan. Tapi kalau push up, dihukum ya kan, itu kan di sini loh secara perasaan, secara memori, pembawaan dia setelah ini itu pasti akan beda. Apa ya? Lebih ngedon, terngiang-ngiang, termemori. Ini ya kalau hukuman itu seperti itu lebih apa ya, jangka panjang dampaknya itu lebih terasa. Trauma, nah ini psikolognya keluar ya. Trauma, akan memberikan trauma. Saya trauma ya karena saya pernah disuruh ke lapangan jam 12 dan kawan-kawan. Tapi kalau hanya membersihkan ya kan itu kan tidak seberapa. Bu, bertanya. Ya. Kalau saya membaca, sebenarnya konsekuensi dan hukuman itu sama-sama sesuatu yang tidak jelek. Iya. Tidak jelek. Sebenarnya iya. Ya. Tergantung maksudnya, tergantung. Jadi misalkan kalau anak itu memang dari awal itu sudah kita intrinsipnya sudah kita sentuh. Setelah itu kan yang namanya hukuman kan kalau di sini perbedaan mereka lebih kepada tujuannya. Tujuannya yang satu misalkan hukuman kan lebih ke sesuatu yang berkeadilan. Gitu ya, mungkin ya. Ini pemahaman saya sedangkan konsekuensi lebih menggugah nilai-nilai mereka ya untuk lebih bertanggung jawab gitu ya. Itulah Kesadaran diri. Iya, seperti Pak Dwi tadi. Jadi biar dia lebih sadar, terus jalan. Terus pertanyaan saya, kalau kita berkaitan dengan kedisiplinan, ya kan, hukuman seperti apakah yang memang diperlukan oleh siswa agar tidak muncul problematik dan muncul nilai intrinsik Saya bisa menjawab kesiswaan ya. Kalau ini bicara teori ya Bu, kalau di teorinya sebenarnya kalau yang namanya bahasa peraturan itu sebenarnya kan memang tidak boleh. Itu sebenarnya ya. Tapi kalau dalam dunia sekolah ya masa nggak ada peraturan? Ya kan. Tetap yang namanya peraturan atau tata tertib itu pasti ada. Hukuman atau konsekuensi ada nggak? Ada Bu, tetap ada. Yang berat di kita itu memang membangun tadi loh, membangun apa istilahnya, kesadaran dari dalam itu yang susah. Jadi kalau pertanyaan jenengan itu yang lebih bisa menjawab Pak Ihsan atau Pak Arif ya, bagaimana agar terhindar dari trauma. Berarti kan kita harus memberikan pemahaman kepada murid untuk membiasakan yang baik. Langsung bertemu bertiga. Kan itu berarti kata kuncinya kan kalau siswa kita baik-baik saja kan nggak ada yang dihukum. Ya, berarti apa? Upaya dari warga sekolah untuk membiasakan yang baik. Apa misalnya mengingatkan? Kita kan rajin mengingatkan sebenarnya, ya kan?
Menyidak itu apakah anak-anak jadi sakit hati? Enggak ya sepertinya. Kegiatan sidak itu sakit hati enggak? Enggak. Lebih pintar cari jalan keluar. Lebih kreatif ya. Jadi itu Bu, kalau saya menjawab ya tantangannya kalau kita berarti bagaimana kita memberikan pembiasaan yang baik kepada siswa, betul sih. Karena kalau itu belum, ya pro kontra pasti. Anak-anak juga banyak yang nggak respect juga ya terhadap peraturan yang sudah kita buat. Begitu Bu. Nanti kalau belum puas, ada Suhu. Shifu. lanjut ya. Nah, tadi kan bahasanya angil ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ya kita yang murid, nggak tahu ya bahasanya itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survive ya. Kita juga sama kan, tidak hanya murid kan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini apa? Kebutuhan akan pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini saya yakin kalau kita di kelas atau mungkin di instansi atau apa, nah ini pasti juga terjadi. Kemudian kebebasan. Nah, pasti ini dimanapun panjenengan berada, kebutuhan-kebutuhan ini pasti satu di antaranya ini pasti adalah di hati kita, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini kalau secara bahasa sebenarnya sudah saya dari, ya kan? Kalau kita kalau panjenengan apa ini? 1 sampai 5 kebutuhan yang belum dipenuhi di muara apa? Ini kita bicara masalah guru dulu sebelum ke murid. Kalau misalnya saya tanya, di muara ini kan ada, secara teori kan ada 5 kebutuhan. Kira-kira yang panjenengan belum dipenuhi oleh sekolah, ada bapak kepala sekolah. Boleh? Apa? Terus dijelaskan. Oke, yang ingin berpendapat. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Oh, Pak Ari. Ya. Oh iya, Pak Ari belum bersuara. Tidur siang nih. Kalau biar Apa Pak? Kebutuhan apa Pak yang jenengan belum dipenuhi Pak? Jangan nomor 2 ya. kasih sayang. Cukup sih Bu. Cukup. Biasa, cukup toh Pak. Aduh, saya contohkan dulu ini yang ilmunya sudah banyak. Bu Argenti. Kan biar bisa memberikan contoh ini Pak Ari mungkin bingung, Bu dia tuh bingung mau memilih itu kok kayak gitu. Bukan keliru Bu, tapi lebih. Karena itu dia ya. Oh, Bu Jadi ngerti Bu curhat. Harga ada dia tuh bahaya ya. Oke, kita dengarkan kalau Bu Argenti kebutuhan apa yang belum terpenuhi coba. Dan terkait dengan muara ya Bu. Oke. Ya, salah satu aja ya. Berarti ya nomor 5 kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Siap. Alasannya Bu? Alasannya sosok stres. Waduh, kode ini ya. Kalau konkret Bu, jenengan pengen apa Bu? Konkret ya. Kalau bisa kita sepertinya sudah lama tidak bertraveling bersama. Atau kalau tidak bisa, kalau belum bisa, ya saya ulangi Pak. Saya ulangi, kita sudah lama tidak berpiknik bersama. Atau mungkin kalau memang dalam waktu dekat belum bisa, mungkin kita diberi liburan yang agak banyak. Kurang libur. Siap. Terima kasih Bu. Pak Rifki dengarkan Pak.
Terus ditindaklanjuti Mas. Buat panitia. Siap, nanti saya buat kepanitiaan dan saya usulkan ke Bapak Kepala Sekolah. Saya sudah mencari hari Bapak Ibu. Niatnya mau tanggal 19 kemarin tapi kok kayaknya umur-umuran. Itu ya Pak Kapeng ya. Oh gitu ya. Agustus berarti ya Pak ya. Atas suan Mbak Genti atas masukan ya. Ini sekaligus contoh nyata loh ya. Kita juga tidak ada sandiwara di sini. Satu lagi, Pak Arga. Nah, tadi Bu Arga ini sudah kesenangan ya. Sekarang Pak Arga, yang lain ya, yang lain semuanya kita piknik. Sudah konkret kasih sayang. Kan Bu Arga sudah contoh piknik. Nah, dengan yang lain. Ini rasa kasih sayang dan ingin dimiliki. Sudah saya realisasikan loh, tapi katakan 2 kali. Bagaimana loh, saya tuh antenanya 2 loh. Mungkin konkretnya Pak, ini kan kalimat konkretnya. Konkretnya pengen dimiliki siapa? Betul. Saya jadi somblangnya nanti Pak. Japri saja. Kok main jawab, kok anak Japri? Ya mungkin untuk saya pribadi yang nomor 4 Ibu di bagian kebebasan. Oh kebebasan, ganti Pak Rimki, jangan nomor 2. Oke. Bebas untuk memilih. Bagaimana? Mungkin lebih didetailkan kebebasan yang seperti apa yang dimau? Ya, jadi terima kasih Bu sebelumnya. Mungkin yang saya maksud kebebasan di sini adalah kebebasan dalam menentukan ini Bu, untuk metode dan lain-lain tanpa adanya mungkin intervensi dan lain-lain Bu. Contoh sebagai contohnya, saya kemarin beberapa kali mungkin di kepanitiaan untuk dalam rangka itu loh Bu, cross cultural understanding gitu Bu. Dan selama beberapa kali kan saya hanya sendiri Bu. Maksudnya hanya 1 atau berdua gitu, mungkin bisa untuk lebih disupport dan ditambahkan personel gitu, karena di beberapa kali pertemuan saya sedikit kelabakan kan. Mungkin cuma itu. Gampang aja Pak, hanya mencarikan pendamping ya. Ini kebebasan. Oke, terima kasih atas koreksinya. Siap. Nanti saling mengingatkan ya Pak, panjenengan pun sangat berhak untuk mengusulkan. Jadi jangan merasa kita dari sekolah mendoktrin, oh ya udah Pak Arga aja, dan juga berhak melawan itu apa ya istilahnya, naik gandeng itu loh ya. Saya jangan sendiri Bu, saya butuh A, B, C, D, silakan memilih. Kebebasan memilih kan. Sama guys, sudah ini nanti kalau diurai sampai sore Oke, kalau tadi kan kebutuhan dasar kita, sekarang kebutuhan dasar murid. Aduh kurang jelas ya. Ini ada 4 kasus. Nah, kita akan belajar ya. Nanti kalau buat ganti kan jenengan lebih banyak praktek, ini lebih banyak mikir dulu. Kira-kira tadi masih ingat nggak kebutuhan dasar tadi apa aja? Soalnya nggak saya balik lagi. Masih ingat ya tadi ya? Bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Alhamdulillah, nilainya 100 ya. Kalau di pos-tes, berarti masih memperhatikan. Sekarang 1, 2, 3, 4 kasus ini termasuk ke kebutuhan apa? Milih tadi, milih dari 5 tadi ya kira-kira. Ini mungkin kelas SD
ya kayaknya ya. Apa anak SMK ada yang seperti ini pura-puranya ya. Oh iya, kok tidak pakai kacamata? Ya. Ibu guru bilang, kasus satu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ada nggak murid kita yang seperti itu? Ada. Katanya kelasnya harus tenang, nggak ada suara, ya toh? Nggak seru lah jadinya. Nah kan dia gendel gitu ya. Ini apa ya, kata hati seorang murid ini. Dia nggak boleh bersuara, harus tenang, nggak seru, merasa nggak seru. Kira-kira kalau seperti ini dia berarti kebutuhan apa yang harus dia penuhi? Nanti kita simpan dulu ya jawabannya, nanti ada di slide berikutnya. Tapi saya butuh jawaban dari panjenengan. Kira-kira apa? Kalau antara kebebasan atau kesenangan ya, antara kebebasan atau kesenangan. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lanjut nomor 2. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ibu guru tidak menyapaku, berarti kita bertatap muka dengan murid gitu ya, tapi kita diam aja. Padahal aku pakai jepit rambut baru, ini berarti SD ya kali ini ya. Kasih sayang ya, kasih sayang. Oke, kasih sayang. Pengakuan, oh ya kan jepit rambut baru gitu ya. Oke, ada yang bilang pengakuan, ada yang bilang kasih sayang. Wah ini kan tukang-tukang di seberang sana tadi loh Pak. Terus, nah ini nomor 3 ini nggak tahu nih, di Muara moga-moga nggak ada ya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bukunya aja. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, jadi yos ini nyatet, terus atau mungkin diskusi, konfrontasi, terus gawe PPT, terus misalnya seberang sana sekali lagi. Bagaimana ini? Kesenangan. Oh, kesenangan ya. Terakhir, ini SD mungkin ya, kalau ini SD ya. Aku pelajaran sini lupa. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Oh ini berarti kalau misalnya hasil karya kita itu jelek, justru dipertontonkan di kelas. Nah, roasting, istilah sekarang ini roasting. Gimana ini? Kira-kira? Aku sebel gambarku tidak rapi, jadi di roasting ya. Puasa. Apa? Dipermalukan berarti apa? Ikutnya. Bisa kepuasan, bisa kebebasan. Mari kita lihat ya. Kalau masih ada ya, saya juga pakainya saya kasih kayak. Nah ini, tadi yang benar jawabannya siapa tadi? Guru bilang aku tidak boleh bersenandung, yang tidak boleh apa tadi? Suara ya. Itu berarti kebutuhan kesenangan. Kesenangan ternyata. Kira-kira panjenengan harus melakukan apa terhadap murid tersebut? Apakah memfasilitasi? Boleh, asal tidak keras atau bagaimana? Kalau misalnya terjadi di murid kita. Oh, kalau suaranya bagus, justru difasilitasi ya. Pengerjaan tugas, mungkin anak-anak kita kan banyak yang kayak gitu juga, yang sambil nana apa ya kan. Oke, dia pengen fun berarti ya, suasana di kelas tidak mencekam gitu ya. Ya udah garap tugas menung kabeh. Berarti dia kayak gitu nggak termotivasi untuk mengerjakan, sambil bercuap-cuap ya, sambil apa berdendam. Nah Pak Herdi lah contohnya. Ini kan Pak Herdi banget ini besar kali. Nah, nomor 2 tadi tentang jepit rambut tadi kasih sayang. Siapa tadi yang menjawab kasih sayang? Ada. Oh Pak ada. Kasih sayang merasa diterima ya. Kemudian kalau masalah aku masa belajarnya cuma gitu-gitu, kebebasan. Benar ya? Jawab gitu ya. Oke. Yang terakhir, oh ternyata penguasaan. Nah tadi kan bingung ya, nomor 4 itu apa ya kalau itu ya. Kalau misalnya di roasting tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang restitusi. Dari awal pertanyaan saya kan terkait dengan restitusi itu tidak tahu. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Kalau
Kalau dari Bu Argenti apa Bu? Kata singkat restitusi yang teman-teman gampang ingat itu apa Bu? Restitusi. Restitusi itu apa ya? Restitusi itu coba ya kalau di sini posisi kontrol restitusi itu kan ada 5 posisi. Kita sebagai seorang guru, kira-kira panjenengan itu seharusnya ada di posisi mana? Ya. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Apakah urutan itu berdasarkan tingkat kebijaksanaan? Iya, betul. Kalau yang pertama terkait dengan penghukum itu kita secara tidak sadar misalnya menjustice anak itu. Kamu salah bla 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 bla. Berarti kita tugas PKS 2. Tugas PKS 2 ya. Kamu salah bla 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 bla. Seharusnya kamu membuat merasa bersalah itu beda tipis dengan nomor 1. Cuma nadanya saja. Kalau nomor 1 tadi dengan nada garang ya, nada tinggi. Nomor 2 itu masih menyalahkan murid, tetapi nadanya agak halus, agak lembut, tapi juga masih menyakiti. Itu nomor 2. Bertele-tele ya. Jangan nyalahin. Ini ahlinya. Betul. Tapi kalau sekarang ini. Kalau nomor 3 teman. Teman itu bagaimana? Kalau guru sebagai teman. Tolong dong, kita pakai bahasa. Nah ini juga butuh banget yang seperti ini ya. Tolong dong bantu ibu misalnya apa bla 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 bla. Jadi kita dengan mereka juga ada kedekatan secara ya, kejiwaan, bahasanya juga halus. Nah itu teman. Kalau pemantau itu apa? Bahasa nama lain pemantau apa? Kontrol, supervisor, mengawasi itu ya, memonitor ya. Apa Bu Dewi? Stalker apa? Beda-beda ya. Bagaimana ini? Kalau pemantau apa kira-kira? Pemantau, mengawasi. Nah betul Pak Yuni, mengawasi. Kita itu hanya ingatkan peraturan kita apa? Kayak gitu loh. Kalau secara bahasa pasti semakin halus, ke bawah itu semakin halus. Lebih ke mengingatkan akan peraturan kita. Misalnya kalau ada jam 7.05 datang, kita kan tidak mencak-mencak. Bahasanya wis halus, gaya bahasanya juga, tapi kita kembalikan ke tata tertib yang berlaku. Nah, itu nomor 4. Bagaimana dengan yang terakhir? Nomor 5 itu berarti manajer. Manajer itu berarti tingkatan yang paling baik. Itu kita bukan hanya sekedar mengingatkan peraturannya apa, tetapi kita tadi kembali ke yang saya masih ingat dengan Pak Riki adalah kembali ke tanggung jawab murid. Sadar diri itu kalau kamu seperti ini, kalau kamu terlambat, kamu harus melakukan apa? Nah, jadi mengarah ke solusi itu. Jadi restitusi itu memang kalimat yang kita gunakan. Kita tidak mendoktrin siswa, tapi siswa itu tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu namanya restitusi. Gimana ya bahasanya? Intinya murid itu problem solving. Dia tahu masalahnya apa, dia tahu kekurangan atau kesalahannya apa, dia melanggar apa tahu, tapi dia juga tahu harus bagaimana. Nah, itu namanya restitusi. Kenapa? Iya, tapi kan dari dia Pak. Maksudnya kalau kita balik itu loh, tidak. Besok kamu masuk, misalnya ini terlambat jam 7.05. Besok kamu masuk jam 6.30, itu kan dari kita. Tapi ini kita balik. Jadi Pak Idris nanti jawabannya ini kita balik ke murid. Jam berapa Mas? Misalnya Pak Arif kan gitu. Jam 7.05 Pak. Kira-kira apa ya Pak? Iya Pak Arif bilang. Kira-kira sudah sesuai dengan aturan kita enggak? Nah, kayak gitu kan. Sudah tanya memantau. Nah manajernya, terus kamu harus bagaimana? Tidak menurut. Oke, besok kamu berangkat pukul. Nah itu kan kita. Yang bilang pukul 6.30 itu siswanya. Nah itu namanya restitusi. Jadi dikembalikan ke yang melakukan kesalahan. Bukan kita yang mendoktrin. Oke,
hari ini terlambat, Bapak maafkan misalnya. Besok harus, nah berarti masih keliru ya. Besok harus masuk jam. Tetapi dikembalikan ke siswa. Kalau seperti ini berarti kamu harus bagaimana? Nah kita balik. Oke Pak, saya mengakui kesalahan. Besok saya akan berangkat lebih pagi. Nah yang bilang itu adalah siswa. Ini namanya restitusi. Kalau di PPKN ada ya restitusi ya? Konstitusi ya kalau jenengan. Kalau akut ya. Nah kalau ini Bapak Ibu, budaya positif yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin asing ya di kita. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Tapi kalau misalnya saya bilang peraturan kelas, kontrak belajar, kalau di kelas kontrak belajar. Tapi kalau sekolah peraturan atau tata tertib sekolah. Itu berarti sampun nggih. Nah, keyakinan kelas itu lebih ke istilah ya, istilahnya di guru penggerak itu kita dibiasakan dengan bahasa keyakinan kelas. Padahal panjenengan setiap hari sudah melakukan kontrak belajar, pasti ada kan antara guru dengan murid. Kemudian tata tertib peraturan sekolah ada nggak? Ada. Kalau bahasa panjangnya ini nilai-nilai bla 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 bla, tapi secara aplikasi itu tadi. Nilai kebajikan yang dituju. Nah ini contoh ya, contoh kenapa keyakinan kelas itu dibuat. Tujuannya kan agar siswa itu secara sadar diri dari dalam, secara intrinsik tadi untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Contoh, kenapa kalau saat berkendara harus memakai helm? Kan bukan semata-mata itu peraturannya Pak Polisi kan? Itu loh maksudnya. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena itu peraturannya negara, tapi karena apa? Keselamatan, keamanan itu. Memang semuanya kembali ke peraturan, tapi kalau dilihat dari nilai kebajikan. Yang kedua, kalau membuang sampah pada tempatnya, apa kira-kira? Ya, kebersihan, kenyamanan, kesehatan, jauh banget ya langsung biar nggak banjir. Kalau yang muara walala masuk ke tempat ya banjir. Memakai masker di rumah sakit? Ya, tidak tertular, berarti kesehatan. Hadir di sekolah 10 menit sebelum dimulai pelajaran? Disiplin, tanggung jawab. Mengembalikan barang yang dipinjam? Tanggung jawab. Terakhir, materi dari saya, segitiga restitusi. Tadi ada yang bertanya, restitusi ke apa? Kenapa dikatakan segitiga? Intinya ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa ini maksudnya? Ini biasanya terjadi saat siswa itu melakukan pelanggaran. Kita sebagai guru tidak menjustis tadi lah ya, jadi menggunakan bahasa yang halus. Kita tanyai baik-baik, kenapa kok terlambat? Ingat enggak peraturan kita apa? Kan gitu. Terus kalau sudah menanyakan keyakinan, tadi ingat enggak peraturan kita? Kemudian kalau sudah tahu, berarti apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya segitiga restitusi. Jadi tidak semata-mata mendoktrin. Kalau ada siswa yang konfirmasi ke kita, itu kita tidak langsung bersuudon istilahnya. Jadi kita konfirmasi dengan baik, pelan-pelan kita urutkan dulu. Ngopo kok Eri? Oh bannya bocor, kan lain cerita kan, bukan karena bangun kesiangan loh ya kan istilahnya gitu. Dikembalikan ke peraturan, kemudian diingatkan, kamu harus bagaimana? Oh berarti harus mengecek ban malam harinya misalnya, atau sebelum berangkat harus dicek dulu pagi-pagi misalnya. Nah itu namanya segitiga restitusi. Aduh kecil-kecil sekali ya, nanti saya share aja deh. Tidak terlihat ya. Nah ini contoh, monggo. Penerapan budaya positif itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau di rumah itu misalnya ya, kita dengan anak itu misalnya menggunakan HP dengan bijak. Kita suami anak pasti punya komitmen di rumah menggunakan HP jam 9 sampai jam 9. Tidak sehari-hari HP
Yang kedua, pembagian tugas. Oh, anaknya ada yang nyapu, suaminya cuci piring, kita masak, misalnya kan gitu, harmonis ya. Tidak kita semua, kita masak, suaminya nonton TV. Kalau di sekolah, nah ini yang sudah kita terapkan, misalnya yang paling gampang adalah menyusun keyakinan kelas, kontrak belajar misalnya. Ini yang paling gampang. Di samping tadi nggih banyak sekali aktivitas. Oke, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi tetap semangat. Tadi yang saya catat poinnya lebih ke kebutuhan dasar manusia ya, dan saya tidak lanjuti. Ada saran dari Bu Ergenti dan Pak Arga, berarti sekaligus saran untuk sekolah terkait dengan kesenangan dan kebebasan. Benar ya, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Monggo bisa panjenengan terapkan pelan-pelan dalam pembelajaran di rumah dan di mana saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.